Sekarang ada lagi ya, isu baru lagi ya. Isu baru lagi yaitu Gibran Rakabuming didesak untuk dilengsarkan dari posisi sebagai wakil presiden. Desakan itu sebenarnya hanya sebuah desakan ya yang dari segi manapun ya tidak bisa dilakukan ya, dari segi apapun. Ya, selama kita menggunakan dasar undang-undang dan konstitusi kita ya. Gibran Rakabuming selama 6 bulan menjadi wakil presiden tidak pernah melakukan hal-hal tercela ya. Begitupun Presiden Prabowo selama 6 bulan ini tidak melakukan hal tercela ya. Jadi secara aturan hukum, secara konstitusi kita, baik presiden dan wakil presiden tidak melakukan hal-hal tercela atau tindakan-tindakan tercela sehingga baik presiden maupun wakil presiden bisa dilengsarkan ya. Jadi desakan-desakan ini ya hanya sebuah desakan saja dari pihak-pihak yang memang ya ada kepentingan-kepentingan ya. Selain ada juga pihak-pihak yang hanya sakit hati ya, berbagai alasan lah ya. Tapi hanya ada dua, ada pihak yang sakit hati dan ada yang memang punya tujuan tertentu, tujuan politik tertentu. Yang pasti yang punya tujuan politik tertentu itu adalah pihak-pihak yang ingin mendapatkan kue kekuasaan di negara ini gitu. Nah, kalau bicara apakah bisa ya Gibran Rakabuming Wakil Presiden Republik Indonesia itu dilengsarkan tanpa ada alasan yang jelas, bisa tidak? Ya tentu nggak bisa gitu kan. Karena secara konstitusi kita dan pemilihan di negeri ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Bukan pemilihan satu pihak saja. Jadi udah satu paket presiden dan wakil presiden. Lalu apa alasannya kan? Alasannya ada yang mengatakan bahwa Gibran itu ya harus dilengsarkan karena dia masih terlalu muda. Yang mengatakan seperti itu adalah pihak-pihak yang tidak belajar sejarah ya. Bagaimana di negara ini, Indonesia ini, itu ya dalam pergerakan memperjuangkan bangsa ini itu lahir dari tangan-tangan anak muda juga ya. Bahkan kalau kita bicara bapak pendiri bangsa kita kan, Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, dan beberapa pahlawan nasional lainnya, mereka itu adalah anak-anak muda ya yang bergerak dan memimpin bangsa ini. Jadi kalau alasan itu ya tentu terbantahkan ya. Apalagi ya kalau kita bicara dari segi apapun ya, kita melihat Gibran, kita akan melihat bahwa Gibran memang pantas disandingkan sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena ya beliau memang punya kapasitas. Lalu apa alasan lainnya ya? Alasan lainnya adalah karena Gibran belum berpengalaman. Ini lucu juga kan? Apakah kalau mau jadi wakil presiden harus berpengalaman menjadi wakil presiden? Enggak kan? Apakah kalau mau jadi presiden harus berpengalaman jadi presiden? Tidak. Jadi apa ukurannya mereka? Ya ukuran mereka hanya tidak berpengalaman saja.
tapi mereka tidak bisa menjabarkan apa tidak berpengalamannya itu, ya. Kalau mau bicara pengalaman, ya, dalam menjadi eksekutif, ya, tentu kalau dibandingkan dengan calon wakil presiden yang berlaga saat 2024, Mahfud MD dan Muhaimin, maka yang bisa dibilang berpengalaman ya Gibran, ya, karena Gibran pernah menjadi wali kota Solo, ya. Artinya secara pengalaman beliau lebih berpengalaman dibandingkan Mahfud MD dan Muhaimin. Lalu apalagi yang mau dicari alasannya? Kalau urusan muda, ya tentu sudah terbantahkan, karena nggak harus soal umur, ya, soal kemampuan itu. Ada yang umurnya udah tua tapi kemampuannya nol gitu kan. Soal pengalaman, ya Gibran lebih berpengalaman kan dari wakil-wakil presiden, calon-calon wakil presiden 2024. Lalu apa? Kalau alasan yang lain sudah tidak bisa terbantahkan lagi kan harusnya kan. Jadi nggak ada alasan yang kuat, ya, bagi para pihak yang mendesak Gibran dilengsarkan gitu kan. Baik yang sakit hati maupun yang memang punya tujuan politik, punya punya tujuan tertentu yang ingin mendapatkan kue kekuasaan. Yang pasti dari dua pihak ini bukan untuk bangsa dan negara, ya, tidak. Itu sudah saya pastikan. Lalu sempat, ya, Gibran itu dianggap tidak mampu, ya, ketika beliau menjadi calon wakil presiden. Mereka bilang nanti debat pasti Gibran tidak mengerti apa-apa. Nanti debat Gibran akan pelanga-pelongo gitu kan. Mana bisa sih Gibran, anak muda itu tahu tentang bangsa ini, tentang negara ini. Ya semua tuduhan miring itu, ya, dilimpahkan, ya, ke Gibran saat itu. Dan apa yang terjadi ketika debat yang diadakan oleh KPU, Gibran membalikan, ya, menghantam semua tuduhan-tuduhan dan tuduhan-tuduhan miring, ya, terhadap dirinya, yang meremehkan dirinya, ya. Ya kita bisa ngelihat, ya, se-Indonesia bisa melihat bagaimana kemampuan Gibran dalam debat dan bagaimana Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, ya, tidak mampu, ya, menyampaikan visi misi dan pemikiran mereka kalau mereka menjadi wakil presiden. Gibran begitu bersinar, begitu tegas dan terstruktur lah apa yang dia sampaikan. Dan saat itu banyak orang yang akhirnya meyakini bahwa oh ya pantas anak muda ini menjadi wakil presiden gitu kan. Jadi apalagi sudah tidak ada lagi kan yang harus kita uh, permasalahkan. Nah, selanjutnya kenapa ini ada terus, ya? Tentu ini saya harus sampaikan info A1, ya, bahwa isu ini sengaja digulirkan itu tujuannya ingin memecah belah antara Prabowo dan Gibran, ya. Ketika memecah belah Prabowo dan Pak Jokowi tidak berhasil kan. Jadi ini kan fasenya kita bisa lihat, ya. Fase pertama mereka coba
bagaimana Pak Prabowo pecah dengan Pak Jokowi kan. Jadi disuarakan isu terus ya. Mereka bikin opini mereka, buat, bahkan ada yang buat hoax ya, seolah-olah Pak Prabowo tidak suka dengan Pak Jokowi atau sebaliknya. Begitupun Pak Jokowi seolah-olah mau mengambil alih dan segala macam. Jadi mereka buat supaya Pak Prabowo dan Pak Jokowi pecah. Tapi sayangnya hal itu tidak berhasil ya. Walaupun sudah dikerahkan begitu banyak orang dan uang yang tidak sedikit, tapi hal itu gagal ya. Maka kedua, mereka mencoba untuk memecah belah eh, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ya, jadi mau dipecah presiden dan wakil presiden. Ya tentu tujuannya tidak baik lah. Tujuannya kan memang untuk membuat gaduh negara ini. Kalau sudah gaduh tentu ada tujuan negatif yang mereka inginkan. Nanti saya akan bahas tujuan negatif itu apa di lain waktu ya. Karena nanti waktu yang akan bicara nanti. Tapi kali ini mereka berbeda. Cara mereka berbeda. Ya. Kali ini mereka tidak akan menggunakan cara yang seperti yang mereka menggunakan cara untuk membelah antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kali ini mereka masuk melalui pendukung, gitu ya. Pendukung Prabowo dan Gibran. Ya pendukung Prabowo dan Gibran memang sudah satu, ya karena ketika Pilpres bersatu sehingga menjadi satu kekuatan besar. Nah ini mereka akan masuk di situ. Ya. Makanya saya mewanti-wanti kepada para pendukung ya Prabowo Gibran untuk tidak melakukan atau tidak berpendapat sesuai dengan keinginan para pihak yang ingin memecah belah presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi saya langsung ke teknisnya ya. Ini info A1 lah. Jadi mereka mencoba agar supaya nanti ada pendukung ya, pendukung Gibran. Jadi mereka menamakan pendukung Gibran yang akan bersuara. Ya, mereka akan mengatakan kalau bukan Gibran, ini harus diingat ya. Kalau bukan Gibran, maka Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden. Kalau bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden. Gitu. Mereka akan mengarahkan agar supaya ada simpatisan para pendukung ya Gibran akan bicara seperti itu. Lalu nanti pendukung Pak Prabowo ya mereka harapkan dan mereka sedang melakukan ya lagi melakukan intervensi ke sana untuk membalas bahwa tanpa Gibran, tanpa Jokowi, Prabowo pasti bisa jadi presiden. Ya. Sehingga ya, ini tujuannya ya, tujuan dari mereka. Sehingga akan terbelah. Ada pendukung Gibran, ada pendukung Prabowo. Dan pendukung Gibran maupun pendukung Prabowo dibuat bersaut-sautan ya. Bahwa siapa yang paling berjasa sehingga menjadikan Prabowo Gibran menang gitu. Nah, ini yang akan diarahkan ke sana. Dan sekarang ini mereka sedang masuk menyusupi kelompok-kelompok para pendukung Prabowo Gibran. Ya. Nanti
nanti mereka akan menciptakan, ya, kalau sulit, mereka akan menciptakan, ya, ada sekelompok orang yang mengaku pecinta Gibran, ya, akan bersuara seperti itu. Jadi untuk memancing pendukung Gibran Prabowo yang real, akhirnya apa namanya, saling saut menyahut, gitu kan. Jadi kalau sampai pendukung Gibran tidak menyerang, ya, Prabowo, maka mereka akan menciptakan kelompok yang mengatasnamakan pendukung Gibran untuk menyerang Prabowo dan kelompok pendukung Prabowo, ya, sehingga nanti pendukung Prabowo Gibran atau pendukung Prabowo akan bersuara menghantam pendukung Gibran yang dibentuk ini. Jadi itu infonya, ya, info yang saya dapatkan bahwa itu yang akan mereka lakukan. Jadi pesan saya kepada pendukung Prabowo Gibran untuk tidak atau jangan sampai masuk dalam perangkap, ya, sehingga melempar kata-kata saling menghantam siapa yang paling berjasa. Itu yang akan mereka lakukan, ya. Saya harus sampaikan ini, saya wanti-wanti jangan sampai pendukung Prabowo Gibran pecah, ya, sehingga saut menyahut. Yang endingnya mereka inginkan adalah akhirnya Pak Prabowo dan Pak Gibran pecah, gitu, ya, sehingga akan ada konflik antara presiden dan wakil presiden. Itu tujuan mereka, ya, sehingga nanti Pak harapan mereka, ya, Pak Prabowo tidak memberikan atau membatasi jalannya Gibran. Itu tujuan mereka. Makanya, ya, sekali lagi saya sampaikan kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk jangan sampai masuk dalam perangkap di mana mereka akan menggunakan, ya, siapa yang paling berjasa sehingga para pihak akhirnya saling bersuara dan saling menyalahkan, saling klaim, akhirnya terjadi perpecahan pendukung dan harapannya terjadi perpecahan presiden dan wakil presiden, gitu. Ini yang sedang dilakukan, ya, oleh mereka. Makanya, ya, ini jangan, ya, jangan juga jadi banci tampil, ya, membela Gibran, ya, lalu menyalahkan atau mengungkit-ungkit siapa yang paling berjasa. Jangan, ya. Karena kalau itu kalian lakukan, maka kalian masuk dalam perangkap, ya, yang diinginkan oleh kelompok yang ingin merusak keutuhan bangsa ini. Lalu ada yang tanya sama saya, bagaimana dengan para purnawirawan itu kan yang beberapa poin, salah satunya adalah Gibran untuk lengser sebagai wakil presiden. Saya bilang itu enggak. Pertama, ya, balik lagi bahwa apa yang mereka sampaikan ya hanya lucu-lucuan saja. Mereka sedang masanya lucu-lucu saat ini, jadi tidak perlu dianggap serius karena secara konstitusi tidak melanggar, secara undang-undang tidak melanggar. Jadi ya lucu-lucuan saja. Jadi bagi saya itu hanya bunyi-bunyian yang tidak perlu ditanggapi dengan serius. Yang perlu, ya,
kalau yang para purnawirawan itu nggak perlu ditanggapi serius, tapi yang harus dilihat secara serius adalah yang saya sampaikan tadi soal para pihak yang sedang menyusup ya, agar supaya nanti akan ada perang jasa ya, bahwa tidak mungkin Pak Prabowo jadi presiden kalau nggak ada Gibran ya. Itu yang akan mereka mainkan. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan sampai masuk ke dalam perangkap, dan jangan juga ada yang banci tampil membela Pak Gibran, membela Pak Prabowo secara berlebihan, akhirnya ungkit-ungkit siapa yang paling berjasa. Kalau sampai itu terjadi, artinya kalau kalian tidak masuk perangkap, atau kalian adalah pelakunya. Itu saja ya. Terima kasih. Dan ku bersujud menumpahkan rasa, tak akan ku sesali mengapa aku ada. Aku yang terlahir terbawa takdirku, entah sampai kapan ku kan terus ada.